الغالية في هذه الليلة شهر الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al ulama, wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, yang kami hormati Kepala Desa Rantapal Tengah, yang kami hormati para jamaah salat maghrib, yang kami sayangi anak-anak kami dari Madrasah Al Bustanul Ulum, tak ketinggalan yang kami hormati perwakilan dari para guru Madrasah Al Bustanul Ulum. Yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan utama tak jemu-jemu kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunia rahmatnya kepada kita bersama, hingga dapatlah kita melaksanakan rangkaian ibadah pada malam ini, sembahyang maghrib dan dilaksanakan secara berjamaah. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa, yang mana kita telah mengamalkan rangkaian sunnah Rasulullah SAW dan kepardun yang dipadukan kepada kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, melaksanakan ibadahnya kita di sini, termasuk orang-orang yang dicurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita sebentar. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami awali bahwasanya kegiatan ini bertujuan yang pertama, kami ingin mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang belum sebutkan tadi. Salat berjamaah itu lebih afdal, aksaru sawaban, ketimbang salat sendirian, tentunya dengan 27 derajat, dan itu sudah sering kita dengar. Hari ini kita berniat mengamalkan hadis tersebut. Kemudian mungkin pulang ada timbul pertanyaan, kenapa kada di masing-masing langgar, masing-masing musalla, yalah masing-masing masjid kasini seberataan. Nah, niatan kedua kami yaitu untuk silaturahmi dengan warga di sini, terutama anak-anak kami yang sudah kelas 3 yang ada di sini. Tadi sudah ada Muhammad Nur tadi lah. Nah, jadi tujuan kami silaturahmi dengan niat silaturahmi. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, orang yang silaturahmi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa kepengen bahwa dirinya tersebut diluaskan rezekinya dan dipanjangkan asarnya, umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Nah, jadi tulak dari Hambuku atau dari Takarau Raya atau dari Tetah Laban
atau dari Sungai Durayan, ada yang di dalamnya, dari Panabangkal. Niatan sebenarnya kami selain mengamalkan hadis tadi, hendak silaturahmi ke sini. Dan mudah-mudahan dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal yang banyak. Kemudian mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan kami ke sini adalah untuk pengamalan apa-apa yang kami pelajari di sekolahan, tentunya tentang masalah ilmu fikih dan ilmu kemasyarakatan, dan juga yang kami ajarkan di majelis taklim kami. Jadi kelas 3 ini anggap mereka itu kalau mahasiswa KKN lah. Nah, kalau ini KKN-nya berkisar masih kegiatan kampung, yaitu sembahyang berjamaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin pada pertemuan semalam lah sudah dijelaskan oleh orang yang hadir saat ini itu sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dikerumuni oleh para malaikat, diturunkan rahmat dan diberikan ketenangan di dalam jiwanya. Dan itu bisa kita lihat dan kita rasakan apabila suatu perkumpulan yang dilaksanakan zikir di tempat tersebut ada hawa nang nyaman, yalah, hati nang nyaman, ada apa nang tumbar macam-macam, itu tanda-tanda majelis tersebut, tempat tersebut diliputi oleh rahmat dan diliputi oleh para malaikat. Kemudian pada kesempatan kali ini sambil menghadap Isya, menghadap Isya, kira-kira berapa menit lagi mau dihitung-hitung Isyanya? Ya, setengah jam misalnya, karena kira-kira 5 menit lagi pada akan, karena waktu di 5 salah bukan diingat juga. Ini kan kita nih sekitar beberapa hari atau hitungan hari lagi menuju bulan Ramadan. Maka dalam suatu asar itu ada menerangkan hadis lah, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadu 'anil niran. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka ia akan diharamkan jasadnya daripada api neraka. Nah, suka itu dengan ada artian orangnya itu nanti menyebut dengan amal ibadah dan akhlak serta amal yang baik. Nah, salah satu di antara orang suka itu rancak menyambut-nyambut dan menyambat-nyambatnya. Jadi biasanya rajin kalau di sakumpul itulah, kalau masih hidup abu sakumpul itu, bila sebelum habis penutupan majelis tuh sidin apa ya mengungkapkan dengan membaca syair. Jadi karena 5 menit lagi kan pada akan. Nah, jadi kita tutup dengan apa? Rasa suka kita dengan membaca syair yang seperti insyaallah senang bacakan nanti. Nah, kemudian sambil menunggu Isya, sebagaimana ulun pada akan tadi, pengamalan dari ilmu yang sudah diajarkan di sekolah dan di majelis taklim, bahwasanya sudah kita ketahui adalah salat berjamaah itu adalah hukumnya yang paling muktamad itu fardu kifayah. Nah, walaupun ada 4 pendapat madhakan fardu ain. Kalau fardu ain berarti tiap-tiap orang yang sudah masuk syarat ada boleh sembahyang di rumah, wajib di masjid atau di musala. Itu kalau hukumnya fardu ain. Sedangkan yang kedua pendapat fardu kifayah. Fardu kifayah itu akan gugur kewajibannya apabila sebagian melaksanakannya. Fardu kifayah. Untung ini kita ada lah. Kemudian ada lagi yang menamakan sunnah muakkad. Sangat dianjurkan seperti hari raya. Artinya apa ya? Bila kada manggawi rugi benar-benar. Dan keempat ada sunat biasa. Jadi para ulama termasuk Imam Nawawi mengambil pendapat dan seluruh ulama muktamad fardu kifayah. Nah, lalu dengan adanya kita melaksanakan ini, karena akhir ini kita kali mencari imam, ya oleh salam mencari imam ke lain-lain. Lalu diadakan generasi yang kayaknya supaya kawan kayaknya apa ya, membantu melepaskan dosa sekampungan. Iyalah.
Kan kisahnya tadi fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu dengan beberapa syarat tadi. Dalam kitab Busral Karim disebutkan bahwasanya fardu kifayah, sembahyang fardu kifayah itu pertama adalah dulu syaratnya sembahyang maktubah nang diwajibkan 5 macam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau Jumat itu fardu ain seperti oleh dengan syarat tertentu dah. Nah, jadi yang kedua pulang persyaratannya pulang bahwasanya orang itu wajib fardu kifayah ialah melaksanakannya, artinya ada tuntutan orang itu setiap ada yang masuk yang syaratnya. Yang kedua al-muaddah, sembahyang yang dilaksanakan itu adalah sembahyang yang tunai. Tahu lah tunai lah. Bila orang ajian sembahyang itu tunai karena arti tunai itu kadang-kadang. Nah, jadi kita bila orang ajian itu berarti termasuk sembahyang tunai. Nah, kemudian lagi nang melaksanakan birrijal, lalakian, berarti bibinian masuklah, ada masuk. Nah, pertama tadi dulu sembahyang nang wajib di musalla di masjid itu sembahyang wajib. Kemudian pulang kalau sembahyang sunnah ada, sembahyang apa lagi jenazah ada wajib. Nah, apalagi sembahyang sunnah atau nang dinajarakan kada wajib. Imbah tuh pulang lalakian seperti nah, tapi bolehlah bibinian di sunnah dibolehkan, tapi nang wajib lalakian pulang. Al-balighin pulang orangnya balik pulang, berarti lah bila orang itu nabi ya sudah balik ada tuntutan fardu kifayah ke musalla, ke masjid yalah. Imbah balik pulang orangnya al-mukimin, mukimin itu bagaimana di kampung, di daerah situnya ada. Amun musafir kawainya kada sampai yang alasan kenapa ya kada ditutup kewajiban fardu kifayah, maka orang yang berada di kampung yang ada musallanya di kampung itu fardu kifayah sembahyang berjamaah. Lalu syaratnya lagi orang itu bighairi ma'zurin, orang itu kada uzur syar'i, ada uzur kada orangnya. Misalnya uzur syar'i itu diantaranya apa ya, diantaranya orang itu menunggui orang gering, itu uzur syar'i adalah dibedahkan uzur syar'i menunggui orang gering, maka inya kada wajib fardu kifayah. Kita kan fardu kifayah itu kamu salat ke masjid diantaranya, atau mungkin kada ada bisi pakaian maka kada fardu kifayah kamu salat. Tapi bila kada uzur syar'i maka wajib fardu kifayah inya kamu salat. Nah, termasuk lagi orang itu kaina apa ya, sembahyang berjamaah itu orang tersebut al-ahrar, tapi ahrar itu adalah orangnya merdeka. Nang paling diwajibkan pulang karena apa ya, sembahyang berjamaah itu sifatnya syiar. Syiar itu ditampakkan atau dilihatkan ke orang lain yalah. Maka tidak cukup sembahyang berjamaah itu misalnya lah sebertaan di rumah, sebertaan sembahyang berjamaah ada dalam kalanggernya, tapi sebertaan sekampungan kok masing rumah sembahyang berjamaah, maka tidak lepas atau tidak apa ya, tidak lepas fardu kifayahnya itu. Misalnya di rumah Bapak Inas sembahyang berjamaah, dia sebertaan atau berjamaah, cuma di rumah masing-masing siarnya tidak ada, maka tidak bisa melepaskan fardu kifayah di kampung itu. Nah, makanya bila hendak mau ulah langgar, mau ulah masjid, wajib ada diandalkan di situ apa ya, nang bisa jadi imam, nang ajan, supaya apa melepaskan dosa orang sakampungan. Tiwas-wani mau ulah langgar, mau ulah musalla, yalah. Wah ini kalau ulah musalla langgarnya mana aja lah,
Tapi nama ulah nang alih nama ya membentuk manusia ya nang alih beda. Nah, di antaranya kami program sekolahan kami ini apa? Di antaranya itu syiar namanya untuk mencetak namanya imam walaupun lah ngaran sekolah umum nih apalagi saya kadang kayak di pesantren Pak. Nah, siapa buatnya kemampuan diajarkan pikirnya dulu supaya jujur ditaksinakan hanya diturunkan itu gimana apa pulang punya kada hendak malah kami sebab kan tergelitir lu tak salah anehnya di kampungnya biasanya sebelum masuk ke sini sebelum masuk acara nangka ini di sekolah tuh Pak salah kita kan satu semester tuh kalau semester pertama itu disuruh bergantian ini baik banget. Nah, namun di sini terkadang ngarang ke masyarakatnya lah bisa gugup-gugup itu wajar tuh. Orang membaca apa ya Al-Fatihah langsung amanah Rasul tadi daripada sekian orang gugupnya benar ya Allah. Tapi alhamdulillah kawah aja kayak orang juga ya Allah. Nah, ini masih biasa nih itu lah. Karena kita salah baca surah ya Allah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim malikin nas. Mana itu kagugupan kan? Kalau malikin malikin nas sekalinya. Ada juga orang kuliah kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Gugup benernya. La a'budu ma ta'budun wa la antum setengah jam itu aja kita putar. Anjir anak-anak. Lakum dinukum. Jangan anak-anak nyari ingat saja. Nah, hari tadi Al-Fatihah tadi takak kalau binas. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Malikin nas ilah. Astagfirullah salah mau nih jangan. Kembalikan. Ya kadangnya tadi Pak. Nah, itu wajar nah gitu lah. Itu ngarannya demam panggung. Makanya disuruh lancakin apa jadi imam. Amun di hadapan di belakang bimbingan seikum kan Bapak masih anu ya. Ini karena latihan karena aku terima akad nikahnya aja. Nah, latihan tuh bagaimana? Jadi muka lu sudah waktu di sini biasa, bahkan itu biasa-biasa aja. Ini kita apa lagi? Mengucapkan itu, bacanya Al-Fatihah bisa, takbir bisa. Nah, itu ngarannya Anda belajar jadi imam masjid atau musalla ya. Nah, itu diantara secara fikih, yalah. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan tadi fardu kifayah. Jadi alhamdulillah bila ada di kampung itu kawa orang nama pasangan kewajiban itu biar suka barang kuitan nama itu ya Allah nih. Wah ini orang lah bagi gingsian Pak masuk bagi gingsian kayak ini. Bah imbah tamat aliyah itu ya paling nganu aja ke Padang ya. Nah, suruh jadi imam kalau bisa, suruh ngajan supan apalagi aja. Suruh baca doa gugup tapi kalau dilatih dari awal bisa aja kan bisa jadi Allah lah masa orang bisa baca doa rahmatnya suruh kan bisa juga bisa juga bagaimana jadi ya Allah ini karena pada pokoknya jadi lah baca doa jadi bisa baca wirid ya kenapa jangan jadi imam binimu ayo pian jadi imam jangan yang biniku karya pada hawa karya kah seorang wajib pemela yang jadi imam tuh lalakian mau bibinya tersah nah itu kalau kita lihat dari keparduan atau hukumnya tadi kemudian ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yafutu ahadan salatul jamaati illa bidambin iltaqabahu tidaklah lepas salah seorang atau ketinggalan sembahyang berjamaah itu kecuali melainkan kenapa jadi ingat tuh kada tagawa sembahyang berjamaah karena ada satu dosa yang digawinya. Nah, ini lain kita nggak bersolat tapi Nabi mengambil daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ujar ulama la yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun. Tidaklah orang yang meremeh-remehkan sembahyang berjamaah dianggapnya enteng berjamaah itu kan tapi hiran-hiran itu mereka di hatinya itu ada sifat nifaq munafik di dalam hatinya itu lain juga itu pantangan para ulama ujar Rasulullah tadi bila orang itu kada mau menggawi sembahyang berjamaah ada tuh nang tagawi dosa atau sebelumnya menggawi lalu kalau mau berjamaah nah
Itu dari saking apa ya, Rasulullah menekankan pada sembahyang berjamaah, tanda bahwa sembahyang itu diterima. Kalau kita mengkaca dengan orang-orang lagi dari salafun saleh, para sahabat, mereka itu ada namanya, kalau kita kayaknya lah, takziah itu kan, tahu lah takziah. Takziah itu mengunjungi orang nang kematian ya Allah. Nah, bila ada orang kematian nanti sunat 3 hari ya. Kematian itu 3 hari sunat. Jadi sudah dalam kematian dia masih ada waktu 3 hari kayak takziah sunnah hukumnya. Nah, kalau orang-orang saleh lagi bahari salafun saleh itulah ibarat mulai zaman Nabi sampai 300 tahun sebelumnya, dengan 400 tahun sesudahnya. Itu kalau sembahyang berjamaah itu ada menggawi orang saleh itu takziah buatnya awal, misalnya lah nih, misalnya si apa tadi, si Padil nih jadi yang udah dari wali ya kok nih, si Kung Yandi jadi wali juga, wali anak bareng kan, si Imul jadi wali juga, lo saleh seberdaan. Ada nang perwakilan wali sana, ada si Haji di barang sambat juga nyata sambat juga jadi wali. Apa ada banyak? Hai ada tuh adiknya. Oh, kira adiknya tadi. Oh, sama kayak Haji, betul ada. Oh, dia datang saja. Nah, padahal mencari yang itu. Kira-kira jadi anak, muanya kayak jadi. Ya sekumpul awal saya tanya ya, asal jadi. Lain deh. Si Firman soalnya. Bila orang tua tertinggal, padilai sauting sembahyang berjamaah, apa namanya laksanakan takziah 7 hari. Datang ke situ, kasihan nikah mainnya. Ada sampai banyak banget. Iya, santai benar. Ada kita mana? Ayo Pak, kita kawan mana kita bakalan? Ini itu. Ada ya Allah. Daripada sakit orang namanya cinta benar hendak melaksanakan kebajikan, cuma kadang kawan karena merasa ada dosa mungkin tergawe, lalu kata Allah sambil yang berjamaah. Bertakziah 7 hari kan ditunggu orang. Si Andi bisa sampai yang berjamaah, datang si Ibrahim mengatakan Allah ujuk-ujuk. Apa yang tadi kalau berjamaah di langgar oleh Masjid Al Ihsan yang tahu nih kebanyakan orang minta benyo. Waktu anda maniut sekalinya tatiup pulang apa? Nah, lalu orang macam-macam kan sama lagi aku sampai yang berjamaah ya kau mah 7 hari ya dia datang ke rumah ikan punya nih. Mau hilang tuh bang, dari berasakin apa yang malas kasihan tadi kan dia mau berkebaikan. Bila misalnya ada pulang orang saleh kita zaman dahulu itu, salafun saleh itu, bila tertinggal, orang nang wah ini kan kita kan orang lah. Bila ajan nang sekung jadi tangannya. Bila ya hayu ya qayyum sekung pulang datang. Halo bang, habis-habisan tuh namanya. Ya Allah biha husnil khatimah. Habisannya Allah lah. Habis berdua bertiga datang. Berdua tiga aja. Karena Allah Allahu Akbar. Ada tangan banyak kok. Jadi tangannya takut tadi baru suruh jadi imam. Misalnya ada seikung tertinggal si Habiji terlambat. Apa tadi juga tadi digawinya tadi terlambat takbiratul ihram Habiji terlambat seikung. Allahu Akbar datang Habiji. Apa nih? Tapi tahu lo yang rasa buka pada saat tadi. Allahu Akbar pas terlambat tapi ya takbiratul ihram kadang mengqadha kadang apa ya isinya tuh kadang menambah rakaat terlambat takbiratul ihram ummah takziah itu sekalinya datang sekong kawan sekong ujar si pajar kasihannya ikam habis itu terlambat tereh ya sekong yang minta aku tadi habisnya akan menyuruh banyu juga 3 hari 3 malam takziah tuh orang daripada saking apa ya merasa kasihan. Lalu ada terucap ucapan buahnya itu, ujar buahnya apa? Laisal musibu man farakal ahbaba bal musibu man hurrimas sawabu. Ini ujar nang tadi, ujar apa nang merasa ketinggalan tadi. Bukanlah musibah yang besar orang yang berpisah dengan orang yang dicintai. Kita tahu kan lah, ini misalnya tadi ada seorang baru bertemuan orang di apa ya? Kan disebut ngarannya bang lah. Sidin itu nang kabang tuh apa nih?
mencucul pergi tuh nah set apa tebak apa banyak ATM sekalinya apa kan bakalnya mbak cek entah bici itu soalnya salah bici kalau 1.500.000 hilang duitnya asalnya 5 juta 3.500.000 astagfirullahaladzim sadih hati ya jalur anu kayak apa tadi pak yang tuh aku jen padahal bujur miciknya cuma hilang aja saja kan jalur pak bila biar ketujuh sayang awan anu hari anu tunting enak kembang awan apa nih awan tilernya enak tiler kalau yang ternyata ada aja sih dia hari ini Ahad iya kan ada awa itu dulu minggu hari sana ya enak kurang cinta awan apa ya awan duit ada juga sih kong menangis kenapa dia menangis aku diputus akarnya aja sekali ini dia kesiannya musibah juga saling menangis sih ya kisah kalangan pembakalan jadi paksaan itu kisahnya ada juga kawan saya kong lapah bagui pak Pernah saya begawi lapah bener sehari begawi 2 hari begawi kita rajin sehari begawi berapa diberi ulang aja nang kalau nang apa nih tukang nang biasa rajin berapa 150 tahun 200 ya Allah nah, 3 hari berapa kali 3 450 nah, ayo aja alhamdulillah dijulung nang urang nata 450 alhamdulillah sepeda motor sekalinya waktu di jembatan tapi ya suka bener hatinya rupanya ipok nih orang ipok tuh buju-buju dia antang di mana ya di dalam kantong nih kada nak kayak bibinian rajin tuh aja dalam konang bucung-bucungit tuh pas tak kipai alhamdulillah gua nikah bisa bertahan lah hari ini apa lah nang dapat duit 450 ayo kita orang sebertaan awal mana sebertaan ya duit kipai ini tadi pak pembakalan kasihan bener 450 coba apa aku jernya lah met 4 bungkus saya pun setengah aja 4 bungkus tuh paling 2.500 kali 4 10.000 selesai tambah benyo 5.000 15.000 aja orangnya mau di traktir berapa beli 56 ikan apa juga aku nang nasihin 2 bungkus 2 bungkus 18.000 selesai hitung-hitung ya paling 100.000 kecil ajarnya makanan sebertaan aku bayarin enak bayar nama oke kok astagfirullahaladzim mah sakit hatinya bener betul jujur kami berdua alhamdulillah terima kasih lah aku bikin dah so begini no tukang warung minta maaf lah nih ibuku tak lanteng aku ada bayar aja cuma ada mah sakitnya berpisah awan yang dicintai duit jauh lah jatuh warung ayo ada loh kami utangnya cuma tuh banyak besuhan belum terbesuhan besuhan ya 5.000 baru upahnya kan sisanya kan 95.000 bayarlah ini yang udah bapak aja cuma jangan bulik dulu bisa kan orang besuhan warung ini dulu terpaksa yang sakit hati karena duit hilang kurang meninggal sakit hati kalau musibah tapi ini musibah ujian para ulama orang salih wali tadi kayak buat si Ainur siapa tadi si Padi lawan siapa tadi wali tadi yang kan dia tadi nah gue wali tadi musibah apa ya ketika hurrimas sawabu ketika ingat tuh dicegah kada kau menggawi pahala ikam tuh pernyalah hati ini hendak apa ya hendak sembahyang berjemaah ke sini hendak ada idenya soalnya ada orang datang lalu akhirnya apa ada jadi itu sakit hati punya ada kita nih mungkin menimbulkan itu nah perlu keimanan yang kuat itu supaya kayak biar bila adalah kebaikan itu sekalinya merasa sakit hati itu termasuk iman yang kuat iyalah nah ada cerita yang di ulun tuh kalau biasa baca di Anah kalau tidak salah lah jadi ada si dintu ulama terkenal si dintu amat orang terkenal wali dan ketujuh sampai yang berjemaah. Nah, di mana kepalakan berjemaah sidin bila ada ajar sudah siap dah tinggalkan orang lain berjemaah. Waktu itu sidin banyak menerima tamu, banyak datang rumah ke tamu lah. Seiko minta pendapat, minta hukum, ialah jelasakan perkara ini itu. Lalu akhirnya talambat sidin sembahyang berjamaah. Jadi bila orang berjamaah itu biasanya orang tutupi pintu orangnya, jadi kada lagi masuk.
hebat nah daerah-daerah nih. Datangi sidin ke Masjid Al Islam. Ampihan deh orang. Masih ada saya sebenarnya ada rusak ada. Ampihan juga sakalanya. Di mana lagi? Terakhir kisah ya Allah. Datang pulang turun aja ampihan juga deh. Datang pulang Al Ihsan kasubadang ada di lagi seberitaan terpaksa sembahyang di rumah manangis sidin sembahyang di rumah seorang. Sampai menangis mulai saya teguring. Jarang ada orang menangis sampai teguring, jarang ada. Paling kanak-kanak rajin. Ada diberi duit, mak teguring, nangis teguring. Teguring. Dalam guring itu bermimpi ini seolah-olah berpacuan kuda. Kamu soal bangunan lah. Ada suah benar-benar. Kira tahun itu penas tahun itu soal bangunan. Maksudnya kami suah di pantai dulu, Pak Kadis di pantai ya Pak. Misalkan jihad kami ambil gitu Pak. Kami sholat ke pantai. Nah, karena kan pantai pulang, lalu nunggang kuda, ada percaya soalnya. Bak kudanya ada di muka itu apa kudanya laju, sini laju juga, kampung terus. Pokoknya dipecut apa nih, bulit pulang kuda tadi. Tapi kenapa anehnya kada awang ngapung. Lalu nang di belakang sidin itu kan di muka sidin di belakang menulis ikam wahai ulama tidak akan pernah kau mengapung kami. Kenapa jadinya kada jadi orang ngapung? Karena saat ini pian jenabia mengerjakan sembahyang sorangan di rumah, sedangkan kami nang laju-laju ini sembahyang berjamaah. Nah, akhirnya terbangun sidin, imba terbangun sidin sembahyang pulang. Nanti Isa tadi kan sembahyang berjamaah 27 kali. Isa berapa rakaat? 4 rakaat kali 27 kali seorang. Benar. Kali 20 aja berapa dulu? 5 kali 20 100 5 kali 5 4 kali berapa? 27 kali 4 4 kali 20 80 7 kali 4 berapa? 28 berarti 108 rakaat sembahyang sidin. Ada mampu masih. Nah, itu diantara kisah-kisah orang lagi main lagi. Pas habis jelas. Nih minta maaf. Jadi kami terakhir sekali lagi sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga di sini yang bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami minta maaf marabuti Pak Imaman, yalah marabuti tukang doa. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini silaturahmi kita ini menjadikan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nih sebagaimana janji tadi mudah-mudahan dengan kita menyambut bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang cinta dan suka dengan datangnya bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita mendapatkan padilannya yaitu diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Belum lagi Ramadan dimasukkan surga di surganya benar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Antum miringi janganlah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam, marhaban ya Ramadan, marhaban bijahi Rasulillah nas'aluhu husnal khitam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, Muhammad nurullah ma hauta kulla zalam, marhaban ya Ramadan, marhaban هويت واسفلك ما لأجمع ما لا يرى، مرحبا يا
رمضان مرحبا أنت شافعنا وأنت بدر التمام مرحبا رمضان بل شهر الصيام بغمك شفاعة في يوم الزحام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام عليك صلاة الله وسلامه التمام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام وعلى آلك وصحبك على مر الأيام مرحبا يا رمضان marhaban syahrul siyam. Sekali lagi kami dari perwakilan Guru Alim Hussein Ulum mengucapkan terima kasih, kemudian mohon ampun dan maaf atas segala yang kami lakukan di sini, terutama dalam acara ini, termasuk tadi minta maaf awal Bapak Inas, kami bagian dari Pak Inas, mudah-mudahan Bapak Inas selalu disehatkan oleh Allah SWT dan diberikan rezekinya dan kita sabaritaan juga, amin ya rabbal alamin. Termasuk pembakarannya mudahan selalu langgeng dan disukseskan Allah Subhanahu wa taala. Sabaritaan ya Allah, alhamdulillah. Ala hadina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك